สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Jasmine นะครับ Hai teman-teman semua, masih bersama M di sini dan yap kita kembali lagi di Just Learn Thai เรียนสบายคุยสนุกเรื่องภาษาไทยครับผม Udah siap untuk belajar kali ini? Oke, let's go! Video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu adalah video yang bahas kata ganti sih ya. Masih inget kan ya? Atau belum nonton? Kalau bisa belum nonton, tonton terlebih dahulu, karena ini literally lanjutannya, oke? Langsung scroll ke bawah, linknya aku taruh di deskripsi. Dan kalau udah, yuk kita sama-sama belajar mengenai gue, lo, dan doi, atau kata ganti dalam bahasa Thai. Sebenarnya bisa dibilang kayaknya judulnya enakan kata ganti gaul dalam bahasa Thai. Mantep kan ya materi kali ini? Dan yap, sebelum mulai seperti biasa, kamu bisa download catatan materi yang ada di deskripsi ya, linknya. Terus juga kalau misalnya kamu ingin support channel ini, bisa banget. Langsung traktir M, linknya juga sama di deskripsi. Dan doain ya, semoga channel ini bisa terus berkembang supaya makin kece, makin wow, makin pokoknya. Oke, gimana? Lo udah siap? Kayak aneh banget pakai lo. Oke, gimana? Kamu udah siap? Kalau udah siap, yuk langsung kita mulai. Nah, seperti yang sudah diinformasikan di video kemarin, kata ganti dalam bahasa Thai yak makนะครับ, banyak banget sih meh. Jadi kita punya beberapa pilihan kata untuk memanggil diri sendiri, memanggil lawan bicara, ataupun memanggil orang lain. Nah, kalau misalnya kemarin udah bisa pakai 3 pilihan poin yang kemarin, kenapa sekarang ditambah lagi sih materinya? Jawabannya pastinya supaya membuat kita lebih enak nih ketika nanti bersosialisasi dengan orang Thai dan membuat kedekatan ini lebih kerasa lagi ketika komunikasi dengan lawan bicara kita. Oke, jadi pembahasannya di sini yang bagi lagi menjadi 3. Kali ini pembagiannya dari sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan juga sudut pandang orang ketiga. Maksudnya apa, Em? Gampangnya adalah ini yang pertama untuk memanggil aku, yang kedua untuk memanggil kamu atau lawan bicara, dan yang ketiga untuk memanggil orang lain. Yuk langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah sudut pandang orang satu, orang pertama, atau untuk memanggil aku, memanggil diri sendiri. Yang pertama kita mulai dari kata rau. Rau. Jadi ini artinya adalah aku dan digunakan dalam komunikasi dengan teman. Dan kita udah pernah belajar ya bahwa penyebutan RR ini suka dimudahkan cara bicaranya menjadi LSIM ya. Jadinya lau, lau. Nah, lau ini bisa bilang sering banget muncul kalau misalnya kamu suka series Thai. Kamu suka nonton series Thai maksudnya. Kata yang satu ini genderless, jadi bisa banget kamu gunakan kepada perempuan, kepada laki-laki, bahkan kamu perempuan, kamu laki-laki itu juga nggak akan ada ngaruh. Jadi kamu pakai aja ketika kamu ngerasa udah dekat dengan lawan bicara. Clear? Aman ya? Kalau gitu langsung kita masuk ke kata selanjutnya. Yang kedua, kita punya kata kau. Oh, kalau misalnya kamu perhatikan baik-baik, kata ini mirip dengan kata apa? Ada yang ingat? Ya, betul banget, kata ini mirip dengan perubahan kata kau yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, gimana tuh cara membedakan kata kau yang ini dengan yang kemarin? Jawabannya adalah based on context. Jadi, yap, ketika ada orang ngomong kau, dan seperti dia lagi ngomongin diri sendiri, maka ya itu artinya aku. Tapi untuk kata ini merupakan kata yang bisa dirasakan ini lebih halus daripada kata rau yang tadi. Jadi ini kayak soft banget. Ya bisa dibilang biasanya atau banyakan yang pakai perempuan, tapi laki-laki pakai juga nggak masalah. Terutama ketika pacaran tuh. Ketika pacaran suka banget manggil diri sendiri dengan sebutan kau, tapi balik lagi ke style pacaran masing-masing. Kalau pacarannya suka manggil lo gue ya ini udah beda cerita. Aman ya? Untuk kau intinya lebih halus aja dibandingkan rau. Selanjutnya kita punya kata go. Dan yap, seperti yang kamu mungkin sering banget denger di series, ini artinya adalah gue atau versi informal dari kata aku. Gak ada yang bisa banyak dibahas dari kata ini. Oh, mungkin satu, yaitu adalah kadang-kadang kalau di sosial media itu sarau pada kata gu ini suka diubah menjadi sarau pendek. Tapi itu tidak merubah apapun, tetap aja itu kayak cuman ya style nulis zaman now lah ya. Dan yap, yang terakhir sebenarnya kayak enggak terakhir, kayak masih ada beberapa lagi, cuman kayak itu udah kayak jarang terdengar gitu loh. Jadi kayak bahas yang akan available banget kita pakai dalam sehari-hari. Clear ya? Dan yang terakhir ini adalah no,
Kata ini sebenarnya mostly digunakan di anak-anak. Jadi anak-anak memanggil diri sendiri saat berkomunikasi kepada orang dewasa. Tapi penggunaannya terus dipakai sampai udah dewasa. Tapi mostly yang menggunakan kata ini sampai udah dewasa itu banyakkan perempuan. Dan penggunaannya digunakan ketika ngobrol sama acan, ya, atau ngobrol sama kru, ya sama aja ya, acan, kru, sih ya. Atau mungkin sama orang tua, mungkin masih ada yang make. Jadi yap, untuk kata ini seperti itu. Dan yap, feeling yang dihasilkan adalah lemah lembut, merasa rendah, dan memberikan penghormatan kepada lawan bicara, ibarat seperti itu. Oke, jadi kita punya 4 pilihan untuk memanggil aku dalam bahasa Hai. Sekali lagi yuk, kita ulang lagi. Rao atau lau boleh. Kau, ya, kau. Habis itu gu, sama nu, aman ya. Dan kalau bisa ditambah dengan kata ganti yang utamanya, kita punya pum dan juga chan,นะครับ. Lanjut, kita masuk yang kedua, yaitu sudut pandang orang kedua atau untuk memanggil kamu dalam bahasa Thai. Selain kata kun yang udah kita pelajari ya di kata ganti dasar, kita punya beberapa kata. Yang pertama, pengen naruh kata ge. Kata ini biasanya digunakan mostly, sebagian besar digunakan ketika ngobrol ke perempuan. Ya, baik kita laki-laki ke perempuan atau kita perempuan ke perempuan, ini available banget. Tapi kalau bisa ke laki-laki, mungkin hanya akan dilakukan oleh perempuan ke laki-laki. Tapi kalau bisa laki-laki ke laki-laki, kayaknya akan jarang menggunakan kata ge ini. Bisa, tapi ya sebagian besar ya, bilang sebagian besar, bukan berarti semua orang wajib seperti ini. Dan kata ini sering banget menjadi pasangannya kata rao, jadi rao sama ge. Maksudnya pasangan tuh apa sih? Maksudnya adalah ketika orang manggil diri sendiri rao, biasanya orang itu menggunakan kata ge untuk memanggil orang lain. Tapi nggak fix seperti itu ya, pokoknya pada pembahasan kata ganti ini nggak ada yang namanya ilmu pasti. Pokoknya kita akan menyesuaikan situasi kondisi dan menyesuaikan lawan bicara kita. Lanjut, yang kedua kita punya kata the. Nah, biasanya kata ini digunakan sama seperti ge tadi ke perempuan. Tapi intinya yang berbeda adalah kata the ini lebih halus. Jadi yap, simple aja karena the ini mirip juga sama kayak ge yang tadi sih, cuma lebih halus aja. Dan bisa berpasangan dengan rao juga. Rao the. Clear? Lanjut lagi. Kita punya kata nai. Nah, ini beda nih. Kata nai ini digunakannya untuk memanggil lawan bicara laki-laki. Ya, kalau ini laki-laki itu ya, only laki-laki, yang dimana biasa digunakan saat kita belum akrab dengan lawan bicara kita. Tapi ada juga nih kadang-kadang perempuan pakai nai ke temen laki-lakinya dia. Jadi kayak, ya balik lagi lah ke konsep tergantung orang ya. Tapi intinya nai untuk memanggil laki-laki. Lanjut lagi, kita punya kata meng. Nah, udah tahu dong ya, kalau meng ini dia udah fix punya pasangan yang jelas, yaitu adalah pasangannya si gu. Jadi gu meng. Dan yap, ini adalah lo-nya atau yang informalnya dari kata kamu. Dan yap, yang terakhir sama seperti kata aku tadi, kita punya kata nu juga, tapi penggunaannya hanya digunakan ketika kita menjadi si sosok yang dewasanya. Jadi ada lawan bicara kita yang anak kecil tadi sih ya, atau mungkin M jadi acan, terus ada murid perempuan walaupun udah gede tapi dia tetap statusnya murid sih ya. Dia manggil diri sendiri no, M bisa memanggil dia dengan sebutan no juga. Jadi mudahnya adalah digunakan hanya ketika menjawab lawan bicara yang menggunakan kata no sebagai saya. Begitu kira-kira untuk yang kata kamu atau sudut pandang orang kedua. Gimana? Aman? Aman ya? Lanjut lagi nih ya ke yang terakhir, yaitu adalah untuk memanggil dia atau sudut pandang orang ketiga. Selain kata kau yang kemarin kita bahas ya, yang juga bisa berubah menjadi kau yang siang terjemah yang mirip dengan kata aku, kita juga punya satu kata lagi, yaitu adalah kata man. Dan untuk kata ini levelnya informal, sama seperti kata gu sama meng. Jadi gu meng sama man ini satu ketidaksopanan. Gimana sih ngomongnya? Satu level lah ya untuk tingkat kesopanan yang informal. Nah, untuk kata man ini dia ada asal muasalnya kenapa dia informal. Jadi sebenarnya man ini adalah kata normal yang digunakan untuk menyebut itu.
Tuh, Shim ya, kita udah belajar kan kata man ini waktu kita lagi membahas ani, anan. Nah, kata anan bisa kita ubah menjadi man, Shim ya. Nah, karena itu, karena sejatinya dia digunakan untuk memanggil benda, ketika digunakan untuk memanggil orang lain, ini akan menjadi tidak sopan. Tapi dalam pergaulan, dalam komunikasi dengan bestie, yaitu normal-normal aja dipanggil. Jadi kayak, man kok belum datang, jadi maksudnya doi kok belum datang gitu. Oke. Clear ya, semuanya udah bahas ya, tapi masih belum selesai untuk videonya. Kita akan bahas ke pembahasan selanjutnya lagi. Bahas apa lagi tuh Yap, kita akan membahas versi jamak dalam bahasa Thai ini, atau yang pluralnya. Nah, gampang banget karena dalam bahasa Thai ini untuk versi jamaknya ini, dia tinggal menambahkan satu kata aja. Kita tambahkan satu kata, habis itu dimasukin seluruh kata ganti yang telah kita pelajari. Kata tambahan itu adalah kata puak. Puak. Habis itu tambahin kata ganti yang telah kita pelajari. Contohnya, kita punya kata puak rau. Puak rau tadi apa? Aku sih, jadi aku, artinya adalah kita. Puak rau. Dan kadang-kadang untuk kata kita juga suka banget kata puaknya dihapus, jadi rau doang. Jadi rau sendiri itu bisa banget artinya kita. Tapi kalau mau clear, kita mau ngomong literally clear kita dengan kata rau, kita boleh banget memastikan dengan kata puak rau. Itu jadi fix banget artinya kita. Habis itu puak kun, jadi kayak kamu semua kayak gitu, kamu sekalian, atau puak chan, jadi kayak aku sekalian, maksudnya aku sekalian, aku dan teman-temanku, kayak puak chan, puak pom itu sama, tapi jatuhnya sopan ya kalau misalnya kita pakai pom dan chan. Atau lagi kayak puak meng, lu pada sih puak gue sekalian, orang-orang gue gitu. Atau puak kau mereka, karena dia ya jadi mereka sih ya. Pokoknya bisa banget dimasukin semuanya setelah kata puak ini untuk menyatakan jamak. Udah sih kayaknya clear untuk pembahasannya. Kalau gitu akan tutup video ini dengan tips. Jadi ada satu lagi nih tips, ternyata belum bahas. Nah, tips apa sih? Di sini pengen ngasih tips untuk memilih si kata ganti untuk kita sendiri supaya kita nggak ngerasa aneh atau kita nggak takut salah. Tips yang pertama, ini sebenarnya udah sampaikan di video sebelumnya, yaitu adalah apa? Ikutin lawan bicara kita. Ketika lawan bicara kita kayaknya dia pakai pom dan kun, kita ikutin aja, kita pakai pom dan kun aja. Dan memang sebenarnya itu paling basic banget. Jadi kalau kita menjadi orang yang pertama ngomong, kita bisa pakai 4 yang tadi, pom, kun, chan, sama kau sih kalau jadi orang pertama ngomong. Tapi kalau misalnya kita mendengar lawan bicara kita, terus tiba-tiba dia udah nggak pakai pom, kun aja nih, langsung ngerasa kayaknya kita seumuran, terus dia langsung manggil rau sih atau manggil kita dengan sebutan ge, jadi rau ge, ya udah kita juga available aja untuk ngikutin langsung rau ge, gak usah mulai dari pom chan seperti itu. Atau lawan bicara kita tiba-tiba manggil kita pi, karena kelihatannya kayak kita memang sudah kelihatan udah dewasa, sedangkan lawan bicara kita mungkin anak-anak gitu kan, ya kita panggil aja nong, seperti itu. Terus panggil diri sendiri apa? Panggil diri kita sendiri dengan sebutan pi, seperti itu. Jadi clear ya, tips pertama ini yang paling banget bisa kamu aplikasikan, karena ini sangat membuat kita tidak takut salah jadinya. Dan tips yang kedua, ini nggak ada hubungannya, tapi tipsnya kayak terpisah. Dan tips yang kedua, kamu juga bisa memahami kata ganti, seluruh kata ganti yang ada dalam bahasa Thai dengan cara sering-sering, rajin-rajin menonton series bahasa Thai atau series Thai. Nah, nextnya nih, ketika kamu nonton series, kan kamu udah belajar nih di video ini kan, kamu nonton, kamu dengerin tuh, dia pakai kata ge, atau dia pakai kata the, atau dia pakai kata kau, atau apapun itu, kamu dengerin dan kamu pahami. Kira-kira apa sih status dan kondisinya, kenapa dia pakai itu? Nanti ngeliat, si karakter utamanya lagi ngomong sama orang dewasa, akhirnya makainya pom. Dia ketemu temennya langsung berubah jadi gumeng. Ketemu sama cewek, langsung berubah menjadi lau ge, atau lau the. Jadi dari situ kamu bisa banget memahami ini lebih lanjut dan membiasakan diri supaya makin terbiasa. Dan kalau aku boleh saranin, aku pengen saranin kamu untuk nonton series judulnya Who Are You, series JMM TV. Kenapa? Karena di situ perannya cukup banyak. Ada orang tuanya, ada muridnya, ada pertemanan yang literally berantem, ada pertemanan yang bestie. Jadi kayak itu dapat menggambarkan banget nih cara penggunaan si kata ganti dalam bahasa Thai. Atau mungkin kamu punya rekomendasi series yang lainnya, boleh ditaruh kolom komentar juga supaya teman-teman yang mungkin baru belajar atau belum terlalu suka nonton series bisa ada rekomendasi nonton apa nih kira-kira enaknya. Oke, jadi harap kamu udah paham untuk kata ganti dalam bahasa Thai ini. Jadi kita bisa
lanjut lagi ke materi selanjutnya di video selanjutnya pastinya. Oke, gimana? Kamu เข้าใจ ใช่ไหมครับ? Paham kan? Kalau bisa ada pertanyaan atau ada kebingungan, bisa banget ditulis di kolom komentar dan kunjungi terus sosial media dari Just Learn Thai. Karena akan ada banyak lagi pembelajaran tambahan yang bisa kamu pelajari. Kalau begitu, sampai ketemu di video selanjutnya. อย่าลืมนะ กดไลค์ กดแชร์ แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับ Bye! ขอบคุณครับ